Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Yusran di dalam Andi Yusran Channel Official. Saudara-saudara sekalian, bahasan kali ini masih seputar partai politik dan pemilihan umum. Dengan topik yang saya kira cukup menarik bagi kita semuanya, terutama yang berkeinginan untuk duduk di parlemen atau ingin menjadi legislator. Topik tentang bagaimana menjadi anggota legislatif terpilih. Bagian keempat ini bahasan saya tentang partai politik dan pemilu akan membahas tentang tips and trick menjadi anggota legislatif terpilih. Menarik kan pemirsa? Saudara sekalian, judul ini terutama bagi Anda yang akan duduk atau ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Yuk kita simak tayangan berikut. Baik, di sesi tips and trick menjadi anggota legislatif terpilih ini, saya akan bicara tentang apa dan bagaimana yang perlu dipersiapkan oleh para calon anggota legislatif untuk bertarung. Ini tentunya agar bisa meminimalkan biaya, kemudian memaksimalkan hasil. Filosofi sebuah kemenangan itu adalah kenali diri sendiri, kenali lawan, siapkan siasat, susun rencana, maka kemenangan di tangan. Kenali medan pertempuran, kenali iklim, maka kepentingan akan sempurna. Filosofi Sun Tzu yang saya coba ambil di sini. Ini menarik karena dalam politik akan berlaku hal seperti itu. Saudara-saudara sekalian, menjadi anggota terpilih itu tidak bisa mengandalkan strategi apa adanya, atau ya sekedar-sekedar, atau ya seakan-akan, atau ya apa adanya. Saya kira jika kita memang ingin duduk sebagai anggota parlemen, maka kita harus meyakinkan diri bahwa saya bisa mencapai atau merengkuh jabatan itu, maka saya harus mempersiapkan diri secara baik. Untuk itu, bagi Anda yang berpikir seperti itu, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan untuk menjadi calon terpilih. Saudara-saudara sekalian, tren keterpilihan partai atau kandidat itu melalui proses yang cukup panjang sebenarnya. Ada tingkatan harus dilewati. Tidak ujuk-ujuk orang mendaftar, ikut pemilu dan terpilih. Saya kira tidak. Ya, tapi ada proses yang harus kita coba lakukan agar persiapan itu betul-betul kita lakukan secara terstruktur dan hasilnya bisa lebih maksimal. Untuk menjadi pemenang, ya, itu memerlukan proses yang cukup panjang. Pertama, seorang kandidat misalnya itu harus dikenal. Ya. Setelah dikenal, itu baru kemudian disukai. Setelah disukai, baru diinginkan. Diinginkan baru dipilih. Ada 4 tingkatan ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang kandidat manakala ingin bertarung dalam pesta atau kompetisi elektoral seperti pemilihan umum misalnya. Dikenal atau sering disebut sebagai popularitas, ini menjadi penting. Karena logikanya tidak mungkin orang menyukai, apalagi memilih, sementara dia tidak mengenal. Ya. Ini pada posisi normal ya, tidak pada posisi menggunakan uang dan seperti tadi, tidak pernah turun, tidak pernah kelihatan, tapi uang beredar, tapi tiba-tiba terpilih. Saya kira tidak pada posisi itu. Kita menginginkan agar proses-proses demokrasi berjalan secara baik, kemudian memang kita melakukan pendidikan politik yang baik pada publik, publik memilih kita, karena kita memang memiliki kapasitas. Saya kira pada kondisi normal itu harus kita ciptakan. Perlu kita dikenal dulu oleh publik. Ya. Maka strateginya adalah strategi pengenalan, sosialisasi. Mudah saja. Kita memperkenalkan diri dalam banyak cara, saya kira ya. Banyak isu yang saya kira bisa kita masuk ke sana. Kalau misalkan kita bisa memetakan bahwa saya ini seorang guru, penting ada di parlemen. Karena bagaimanapun parlemen itu tempat duduknya berbagai kepentingan, berbagai profesi. Karena dalam kerangka pertarungan kepentingan dalam rangka pembentukan kebijakan. Maka penting memang dalam sistem demokrasi itu menciptakan parlemen sebagai institusi yang mewakili kepentingan berbagai golongan di dalam masyarakat. Ya.
Maka ya seorang buruh misalnya, seorang petani, seorang buruh adalah wajar untuk duduk di parlemen. Bahkan seorang artis sekalipun misalnya. Untuk apa? Sering dikritik, untuk apa artis ada di parlemen? Ya. Kritikan ini muncul karena kita sering lupa bahwa parlemen itu tempat arena pembuatan kebijakan. Dan dunia keartisan misalnya, dunia seni juga bagian dari kebijakan. Bagaimana mungkin orang yang tidak paham seni, tidak paham mengenai tani, tidak paham mengenai perburuan, duduk mewakili buruh atau merumuskan kebijakan terkait dengan perburuan. Ya, maka penting kelompok-kelompok strategi seperti itu mengutus wakil-wakilnya dulu di parlemen. Ya. Di parlemen itulah kemudian tempat arena merumuskan kebijakan, berbagai kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik. Maka adalah wajar misalnya ke Anda ya, ingin atau punya minat berbakti kepada nusa dan bangsa, masuk ke parlemen dan memperjuangkan kepentingan yang kira-kira Anda inginkan. Perlu ada sosialisasi kepada publik bahwa saya si A punya rencana untuk duduk di parlemen dengan visi ini, dengan misi, dengan program ini. Ya, jika memungkinkan saya bisa didukung itu. Atau paling tidak kita strategi sosialisasi itu kita tampil kepada publik ya, memperlihatkan bahwa kita punya kapasitas. Banyak orang pintar, orang cerdas, ya, jarang tampil sehingga tidak kelihatan kapasitasnya. Banyak juga orang biasa-biasa saja karena sering tampil, ya sedikit menyampaikan sesuatu, tapi terlihat kemampuan. Maka perlu ada strategi sosialisasi di sana. Ya. Kepada segmen-segmen tertentu, terutama yang dianggap relevan dengan kandidat yang bersangkutan, sehingga kandidat yang bersangkutan bisa mendapat dukungan publik. Setelah tersosialisasi dengan baik, saya kira, maka petanya kemudian berubah menjadi target kita yang kemudian adalah mencari posisi sebagai kandidat yang disukai. Setelah orang kenal, maka orang akan menyukai. Orang menyukai itu, saya pikir juga memiliki resistensi, artinya punya filter ya, tahap kedua tadi ini. Kalau sekedar mempopulerkan itu mudah, ya mudah. Karena orang populer kepada publik itu bisa berdimensi positif maupun negatif. Orang jahat sekalipun juga populer. Ya, orang baik sudah pasti populer. Ya. Maka popularitas itu tidak menjamin kita terpilih. Maka perlu populer tadi itu diimbangi atau menciptakan suasana kandidat menjadi disukai. Maka penting sesuatu diciptakan di sana. Setelah kita dikenal publik, maka kita cari kira-kira apa hal yang terkait dengan sesuatu yang bisa menjadikan kita disukai oleh publik. Barangkali saja kita punya tawaran-tawaran program misalnya. Saya si A, ya. Saya umur sekian, pendidikan saya seperti ini. Saya berminat untuk menjadi calon dalam pemilu mendatang. Saya punya gagasan-gagasan seperti ini. Nah, ketika kita mengumumkan gagasan-gagasan, maka kita sudah mulai tampil, sudah mulai disukai. Ya. Nah, disukai ini mungkin tahap pertama membangunnya dengan cara tampil secara familiar. Ya. Karena yang penting bagi publik untuk menyukai seseorang itu, ya kita perlu empati kepada publik. Ya. Sehingga ada simpati dari publik, maka kita perlu berempati pada kondisi-kondisi publik. Ya. Hadir setiap saat kepada publik, menghadirkan sesuatu kepada publik, menjawab persoalan publik, itu untuk menarik empati publik saya pikir. Sehingga disukai. Oh, si A ini orangnya egaliter, si A ini orangnya sosial, dia familiar. Itu menciptakan suasana yang disebut dengan disukai. Dia orangnya baik, dia orangnya macam-macam. Nah, setelah disukai, maka naik ke tingkatan berikutnya, diinginkan. Ya, sayang ya kalau ada orang seperti itu hanya dia. Sayang ya kalau orang cerdas seperti itu hanya dia misalnya. Ya, kenapa dia tidak masuk menjadi anggota dewan? Kenapa dia tidak duduk sebagai bupati? Nah itu kita pada posisi atau orang tersebut pada posisi diinginkan. Ya, diinginkan karena tadi sudah dikenal, kemudian disukai, maka diinginkan. Strateginya adalah pemantapan. Ya, orang-orang yang menginginkan kita itu kita mantapkan. Ya, kita dekati mereka, kita sampaikan mereka, kita yakini mereka bahwa saya bisa. Ya, Amerika dalam pemilihan yang lalu menciptakan sebuah simbol-simbol, yes we can misalnya. Ya, ini kan menarik. Ini kita calon yang bersangkutan mengatakan bahwa Amerika pada posisi tertekan oleh dunia internasional, saya tampil sebagai presiden, saya bisa untuk melawan itu. Yes, we can. Dengan bersama kita bisa melakukan itu. Jadi memantapkan basis-basis pemilih tadi agar tetap menginginkan kita. Setelah itu, maka yang bersangkutan, kepemilian bersangkutan, pasti akan memilih kita. Ya, dan tanda kutip tadi. Pasti tanda kutip akan memilih kita. Ya, karena tidak terjadi hal-hal yang diinginkan lain, akan memilih kita. Karena mereka sudah menginginkan kita gitu.
di otak mereka itu sudah ada, di pemikiran mereka, di memori mereka sudah ada bahwa yang layak menjadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, atau anggota legislatif adalah si Ahok. Kita diingin pada posisi itu. Maka ketika sampai hari hanya, saya kira, kalaupun bertubi-tubi masuk serangan dari berbagai sudut, saya kira sulit untuk akan kita menjadi orang yang akan dipilih. Nah, ini tren pemilihan, dikenal, disukai, diinginkan, dan dipilih. Saudara-saudara sekalian, kita bisa mencatat secara baik tahapan-tahapan agar kita terstruktur cara kita untuk memposisikan diri kita sebagai calon yang punya chance untuk menang dalam setiap alat politik. Apa langkah berikutnya? Saudara-saudara sekalian, saya punya gambaran khusus mengenai itu. Bahwa untuk menjadi pemenang, road to be a winner, itu paling tidak membutuhkan tiga langkah. Langkah pertama 3M, langkah kedua strategi, langkah ketiga supporting. Tiga ini yang perlu kita bangun. Tiga ini yang perlu dimiliki oleh orang kandidat yang akan duduk di parlemen di setiap tingkatan. Apakah itu DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten. Ya, dalam hal pemilihan legislatif. Yang pertama kita lihat 3M. Apa itu 3M? Modal politik, modal sosial, modal finansial. 3M ini mesti dimiliki orang. Modal politik misalnya, kita memang memiliki status ya salah satunya mungkin sebagai anggota partai politik atau kita mungkin pada posisi ya mendapat dukungan luas dari kelompok tertentu karena kita dikenal sebagai orang yang cakap, punya kemampuan ya. Atau mungkin kita modal politik itu bisa tercipta pada posisi ya kita memiliki prestasi-prestasi yang banyak ya. Seorang calon presiden misalnya itu banyak didorong atau ditemukan atau didukung publik dari orang-orang yang bekas gubernur ya, atau bekas pejabat-pejabat lembaga negara misalnya itu. Kenapa? Karena publik bisa mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan itu berhasil. Ya. Ada image positif terhadap yang bersangkutan ketika dia memimpin. Nah itu menjadi modal politik saya kira. Ya. Kalaupun yang bersangkutan belum memiliki partai katakan, belum memiliki partai tapi dia dikenal luas, maka kemungkinan besar partai itu akan mencari orang itu. Biasanya partai-partai menjelang pemilu itu membuka ruang pendaftaran ya. Kemudian mengundang kepada tokoh masyarakat untuk bergabung. Dan tokoh-tokoh publik ini yang punya nama baik, ya, modal politik baik, itu diperbutkan. Janjikan, Anda kalau masuk ke partai kami menjadi calon anggota legislatif, saya tawarkan posisi pertama misalnya. Ini menarik. Kenapa? Karena partai berkepentingan menjadikan yang bersangkutan sebagai tokoh pencari suara. Ya, itu penting. Yang kedua modal sosial. Modal sosial yang perlu diciptakan ini adalah kita penting lakukan pendekatan-pendekatan kepada berbagai jaringan sosial. Ya. Kita penting atau perlu menjadi media friendly. Kita harus tampil setiap saat senantiasa familiar. Tampilan kita juga tidak lepas dari sosok yang dipersepsikan publik sebagai religius, sebagai egaliter misalnya. Itu semua modal sosial. Ya. Dari dukung jaringan sosial yang kita miliki. Itu tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat. Saya sebagai seorang aktivis lingkungan hidup, saya aktivis dari Palang Merah, saya aktivis pramuka macam-macam tadi. Nah, itu kan perjalanannya panjang, gitu ya, perjalanannya panjang. Gitu. Artinya daya dukung dari jaringan sosial tadi itu menjadi modal sosial yang cukup kuat. Kemudian media friendly juga. Media juga biasanya ya sangat-sangat membantu memposting orang-orang tersebut sehingga menjadi tokoh-tokoh utama misalnya. Nah, kita bisa melihat dalam pertarungan bakal calon presiden tahun 2024 misalnya. Ya banyak tokoh muncul di level atas itu karena peran media yang cukup masif saya kira. Masif membranding yang bersangkutan untuk menjadi seorang tokoh atau ditokohkan. Familiar juga saya kira penting. Ya, familiar ini saya kira jangan dibuat-buat. Ya, memang sesuatu yang genuine lahir dan berkembang dalam diri kita gitu loh. Ada masa tertentu ketika banyak publik kita banyak senyum, merangkul, tapi pada suatu waktu ya, kita sering marah-marah, kita sering emosional. Saya kira ini akan mudah untuk
dipublish oleh orang-orang, karena media digital kita cukup banyak sekarang ini dan bisa diputar ulang kembali, sehingga itu akan menjadi kontraproduktif juga. Jadi, lakukan sesuatu sebagaimana apa adanya yang kita miliki. Religius ya saya pikir ya, jangan tiba-tiba dekat pemilu kemudian kita berkopiah, tiba-tiba pemilu kita rajin ke masjid, ya. Yang seperti itu saya pikirnya. Ya memang ya, perlu kita ciptakan suasana-suasana. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan religius saat ini tidak dalam kerangka sebenarnya untuk mencapai tujuan politik. Ya. Tapi dari awal memang harus kita tampil seperti itu, tidak sekedar sebagai bungkusan. Ya, ketika memang Anda menjadi manusia yang religius, saya kira dengan sendirinya itu menjadi modal sosial dan itu akan terpetakan. Publik akan melihat, publik bisa menaruh mana tokoh yang religius akibat framing dan mana yang memang tokoh yang egaliter juga demikian. Maka sifat-sifat egaliter ini menjadi modal sosial. Harus mulai diinjeksikan kepada diri kita, berubah kita punya watak menjadi lebih egaliter. Kita memang gemar dengan kehidupan sosial masyarakat, kita dekat dengan masyarakat, kita hadir pada setiap perlu kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Kehadiran itu jangan mendengar sekedar karena memang menginginkan sesuatu. Dalam pemilu banyak orang turun ke desa misalnya. Ini saya kira menjadi kontraproduktif. Mengapa tidak sebelumnya ya, kita hadir pada setiap kebutuhan publik kita. Itu modal sosial. Dan yang ketiga, tidak bisa dipungkiri juga kita butuh dukungan finansial. Tapi dukungan finansial bukan segala-gala. Karena efisiensi bisa dilakukan, apalagi dengan kemunculan media sosial yang cukup masif saat ini, itu sangat membantu. Dulu ketika media sosial belum tren, ya, 60-70% biaya kampanye atau biaya publikasi macam-macam itu habis hanya untuk biaya untuk media, ya. Membayar TV macam-macam tadi, membiayai ini, membayar tayangan itu, membiayai macam-macam tadi itu habis ya. Dalam banyak kasus misalkan seorang calon terpilih itu menghabiskan dana yang cukup besar dalam kerangka promosi di media. Tapi dengan hadirnya media sosial ini sangat membantu sebenarnya. Dia media gratis yang bisa dihadirkan dalam kerangka mempromosikan, sosialisasikan diri seorang kandidat itu. Dukungan finansial juga bisa dilakukan minimalisir dengan melakukan efisiensi dalam rangka pembentukan tim misalnya. Tim tidak perlu terlalu gemuk, bisa saja tim yang lebih efisien, tapi betul-betul lebih fungsional dalam kerangka melakukan aktivitas kerja-kerja politik dalam rangka memberikan dukungan kepada kandidat itu. Strategi untuk memenangkan pemilu bagi seorang kandidat. Ya. Pertama, aspek pemasaran politik. Yang kedua, pemetaan politik. Yang ketiga, branding dan tempat clustering. Ini bagi Anda yang berminat menjadi menjadi pemenang di dalam pemilihan umum. Pemasaran politik penting sekali. Ya. Karena tanpa pemasaran Anda tidak dikenal. Ada tahapannya, tidak dikenal, ya, kemudian disukai, ya, diingini, baru dipilih. Ya, pengenalan ini penting, pemasaran tadi. Konten dan strategi sosialisasi kampanye. Konten penting diperhatikan juga. Ya. Tidak bombastis, sederhana, tapi mengikat, ya, mengena. Gitu. Konten-konten ini perlu disusun oleh orang yang ahli, konten kreator, ya, orang politik, orang kebijakan, bukan itu sangat ahli, saya kira, mendesain isu-isu. Kemudian dilakukan kreativitas oleh tim media, kemudian disampaikan kepada publik. Maka hasilnya akan menakjubkan itu. Jangan melakukan sosialisasi politik atau kampanye politik dengan konten yang minimal. Saya perhatikan dengan tanpa menyebut nama misalnya, banyak tokoh-tokoh nasional, dan mungkin saja punya kapasitas. Ya, tapi dia hanya mengharapkan tampil apa adanya. Ya, melalui baliho misalnya, tanpa narasi, tanpa suara, tanpa program. Jadi sekarang memperkenalkan diri. Sehingga nanti pada survei, popularitas sangat tinggi. Tapi kita diukur elektabilitasnya juga cukup rendah. Artinya tidak ada relevansi antara popularitas dan elektabilitas. Sejatinya ada hubungan antara popularitas dan elektabilitas. Ya. Kalau misalnya konten yang dibangun dalam proses kampanye, proses sosialisasi itu memang berisi gitu, sehingga kita populer,
tapi kita juga punya keterpilihan tinggi. Namun dalam banyak kasus saya pikir banyak orang cerdas, banyak orang pandai, tapi ya hanya sekedar hanya diperkenalkan kepada publik. Sehingga tingkat popularitasnya sangat tinggi, 80-90%. Tapi ketika dilacak elektabilitasnya rendah karena publik tidak memahami siapa dia sebenarnya. Maka perlu konten-konten yang lebih berisi, lebih bernasana dan dikemas sedemikian rupa oleh tim kreatif dan kemudian dipasarkan kepada publik. Juga pemilihan media, ini terkait dengan pemasaran politik. Jangan salah pilih media. Masyarakat tradisional kita jarang baca, jarang menonton, tapi punya media tersebut. Maka gunakan media. Media tradisional di daerah misalnya sekali sebulan lakukan penangan wayang misalnya, layar tancap atau apa, penting artinya. Ada media baca juga penting diciptakan saya kira, karena itu terkait dengan persoalan konten juga, ya, disampaikan kepada publik. Dan yang ketiga terkait dengan masalah politik ini mengenai kualitas tim kampanye. Para kandidat saya kira penting perlu membentuk tim kampanye tadi, campaign tim tadi. Dia akan mengemas, bantu kandidat untuk melakukan branding, menciptakan narasi-narasi yang positif yang perlu untuk disampaikan kepada publik, sehingga tidak salah ucap, tidak salah program. Ya. Jangan sampai nanti ya keterbatasan kemudian tampil apa adanya, sehingga memang punya efek yang minimal juga. Strategi yang kedua yang saya tawarkan kepada Anda, kita semua yang berminat untuk menjadi anggota legislatif adalah tentang pemetaan politik. Penting dipetakan mana lawan, mana kawan, mana lawan, di mana merah, di mana kuning, di mana hijau. Karena pemetaan itu penting untuk kita menjadi bagian dalam rangka penyusunan strategi pemenangan. Jadi pemetaan penting dilakukan. Pemetaan bisa dilakukan dengan tim survei yang memang dimiliki oleh tim, atau di hire pihak luar bekerja untuk tim. Ya. Pemetaan kekuatan itu penting dilakukan. Dan itu terstruktur dilakukan 6 bulan sekali sampai menjelang hari H. Kita bisa mengukur ya berapa persen pemilih loyal kita, berapa persen yang setengah-setengah. Dan ketika menghadapi hal seperti itu, maka pemilih setengah-setengah tadi ini perlu dilakukan pembekalan kembali, perlu dilakukan pendekatan kembali, agar pemantapan terjadi. Sehingga nanti di hari H, tetap dia akan memiliki kita. Yang strategi ketiga, strategi branding, saya kira. Branding ini penting dilakukan. Ya. Pertama, perlu ada dukungan yang apa yang saya sebut sebagai brand ambassador. Seseorang perlu tampil mewakili kita. Ya. Maka dalam tim kampanye atau tim sukses atau tim kemenangan itu, cari satu orang misalnya yang memang menjadi bisa brand ambassador. Ya, tidak perlu yang bersangkutan hadir di setiap saat, tapi melalui brand ambassador tadi sampaikan menyampaikan. Seorang calon gubernur misalnya ketika akan melakukan kampanye atau sosialisasi ke kawasan tertentu yang terlalu luas misalnya, maka bisa membentuk tim ambassador tadi, brand ambassador tadi menjadi 5 atau 10 orang. 5 ini kemudian diutus ke masing-masing wilayah dan menyampaikan gagasan-gagasan sang kandidat itu. Karena dia dikenal publik sebagai orang baik, orang pintar, orang religius, saya kira publik dengan mudah untuk menerima. Tapi ketika brand ambassador tadi itu dikenal publik sebagai orang yang tidak patut, maka saya kira sulit untuk mendapatkan simpati dari itu. Maka perlu cari orang-orang yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas dijadikan brand ambassador, brand political ambassador tadi. Perlu kita listing citra tokoh positif dan religius, ya. Dan kalau perlu ya minta dukungan beliau, minta testimoninya, karena itu bagian penting dari membangun kepercayaan kepada publik. Yang terakhir, yang ketiga, strategi yang perlu dibangun oleh para kandidat menghadapi pemilu legislatif, ya, di balik begitu kuatnya persaingan di sana adalah melakukan clustering. Apa makna clustering? Adalah kita perlu membuat semacam cluster-cluster pemilih, pendukung. Ya. Kalau kita orang muda punya gagasan-gagasan ke depan yang relevan dengan kebutuhan orang muda, maka cluster awal yang kita bangun adalah cluster milenial. Milenial itu bisa dibagi-bagi lagi. Milenial di kelompok apa, kelompok apa, kelompok apa. Sehingga gagasan kita itu cun dengan keinginan daripada pemilih. Gitu. Membangun clustering dan tidak perlu wilayah di cluster. Kalau ada 10 wilayah misalnya, ada 5 cluster, ya kita ambil 2 atau 3 cluster, itu cukup. Dibina sedemikian rupa, dan mereka akan menjadi bagian-bagian pendukung di dalam setiap perhelatan. Dan yang terakhir saya hadirkan apa yang disebut dengan supporting. Supporting ini menarik. Ya. Apa yang mensupport tim kandidat tadi? Itu pertama ada tim konsultan, melakukan konsultasi terus. Ya, sehingga kita tidak salah jalan. Kemudian ada tim branding, yang memang tugasnya untuk melakukan branding.
Ada tim survei misalnya yang secara periodik melakukan survei, melihat pergerakan suara. Kemudian ada tim asistensi, mengasistensi tim ya, dalam berbagai urusan-urusan politik di politik, isu-isu politik. Dan yang terakhir ada advokasi politik, membantu tim nanti di akhir-akhir manakala ada persoalan-persoalan politik yang akan muncul. Ada gugatan-gugatan politik, sengketa pemilu dan sengketa. Saudara-saudara sekalian, ini tips bagi Anda, bagi kita yang memang punya keinginan untuk ikut menjadi kandidat di dalam pemilihan ini. Saudara sekalian, menjadi kandidat duduk sebagai anggota parlemen adalah posisi yang sungguh mulia. Mulianya karena mewakili kepentingan publik, berjuang untuk publik, dan itu adalah sesuatu yang baik ciptakan dalam kerangka pengembangan demokrasi di setiap tingkatan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu di dalam sesi yang lain. Tetap bersama saya di Andi Yusran Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.